Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jurnal yang telah kami kaji sebelumnya yang berjudul Serbuk Effervescent Kombinasi Ekstrak Buah Pare, Momordica charantia L, dan Buncis Phaseolus vulgaris L sebagai nutraceutikal. Anggota kelompok 2 terdiri dari Rabuansyah, Riko Anugrah, Rika Fitria, Rizka Febrianti, dan Rosa Amle Imron. Baiklah, langsung saja kita pada pemaparan. Untuk tujuan dan manfaat, tujuannya yaitu untuk memformulasikan kombinasi ekstrak etanol buah pare dan buncis menjadi sediaan serbuk effervescent dengan variasi konsentrasi pemanis. Sedangkan manfaatnya yaitu agar mahasiswa dapat mengetahui bagaimana proses pembuatan serbuk effervescent dan agar mahasiswa dapat memahami evaluasi sediaan granul effervescent. Pada bagian dasar teori, buah pare dan buncis selain dikenal sebagai sayuran, juga dimanfaatkan sebagai pencegahan atau pengobatan suatu penyakit yang telah dibuktikan manfaatnya secara turun-temurun dengan kandungan karantin, polipeptid, insulin, lektin serta saponin, flavonoid, polifenol, dan vitamin C yang dimiliki oleh buah pare atau Momordica charantina L. Berpotensi sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas yang dapat mengganggu kelangsungan hidup sel Leydig akibat penyakit diabetes. Buncis mengandung flavonoid berupa quercetin serta fitosterol dalam bentuk beta-sitosterol dan stigmasterin yang berpotensi sebagai agen antidiabetik. Penelitian pemberian kombinasi ekstrak etanol buah pare dan buncis vulgaris secara oral pada tikus terbukti dapat menurunkan kadar glukosa darah dengan efek sinergisme optimal pada perbandingan dosis kombinasi ekstrak etanol buah pare 125 mg per kilogram BB dan buncis 100 mg per kilogram BB. Sediaan effervescent merupakan alternatif pengembangan produk minuman ringan yang menarik dan memberikan variasi dalam penyajiannya. Sediaan effervescent merupakan campuran bahan senyawa alam dan basa bila ditambahkan dengan air akan bereaksi membebaskan karbon dioksida sehingga menghasilkan buih. Larutan karbonat yang dihasilkan dapat menutupi rasa garam atau rasa lain yang tidak diinginkan dari bahan aktif obat. Pada formula, yaitu yang pertama bahan ekstrak pare, ekstrak buncis, asam sitrat, asam tartat, natrium bikarbonat, dextrim, sukralosa, dan aspartam, di mana pada jumlahnya terdapat F1 dan F2 dan sudah sesuai dengan yang telah diberikan. Yang pertama yaitu pada preformulasi, yang pertama yaitu tumbuhan pare, di mana tumbuhan pare tersebut merupakan tanaman semak semusim yang dapat tumbuh di dataran rendah. Pare tumbuh menjalar atau merambat dengan seulur yang berbentuk spiral, daunnya berbentuk tunggal, berbulu, berbentuk lekuk, dan bertangkai sepanjang kurang lebih 10 cm, serta bunganya berwarna kuning muda, dan batang pare dapat mencapai panjang kurang lebih 5 cm dan berbentuk segi 5. Pare memiliki buah menyerupai bulat, lalu memanjang dan berwarna hijau kuning sampai jingga dengan rasa yang pahit. Pada klasifikasinya, tumbuhan pare yaitu termasuk spesies Momordica charantia. Dengan kandungan menurut Fernandes, yaitu buah pare mengandung saponin, flavonoid, dan polifenol serta glikosida, kukurbitasin, dan momordisin dan karantin. Dan manfaat pada buah pare tersebut yaitu memiliki kandungan dalam buah pare yang berguna dalam penurunan gula, dengan kegunaan yaitu sebagai bahan aktif. Yang kedua yaitu tumbuhan buncis, di mana buncis tersebut merupakan salah satu jenis tanaman sayuran polong yang memiliki banyak kegunaannya. Dan pada klasifikasinya, tumbuhan buncis tersebut itu termasuk pada spesies Phaseolus vulgaris.
Dengan manfaat, buah buncis tersebut merupakan sumber protein, vitamin, dan mineral yang penting dan mengandung zat-zat lain yang berkhasiat untuk obat dalam berbagai macam penyakit. Dan kegunaannya yaitu sebagai bahan aktif. Pada yang ketiga yaitu pada asam sitrat, di mana asam sitrat berbentuk anhidrit atau mengandung molekul air hidrat, mengandung tidak kurang dari 99,5% dan tidak lebih dari 100,5% C6H807 dihitung terhadap zat anhidrat dengan pemberian hablur bening tidak berwarna atau sebruk hablur granul sampai halus dengan kelarutan sangat mudah larut dalam air dan mudah larut dalam etanol, sukar larut dalam eter. Dan kegunaannya yaitu sebagai pengasam, antioksidan, penyangga atau buffer peningkat rasa. Asam sitrat yang bisa digunakan adalah 0,1 sampai 2% sebagai buffer dan 0,3 sampai 2% sebagai peningkat rasa. Yang keempat yaitu pada asam tartat, di mana asam tartat tersebut merupakan senyawa kimia yang dapat disintesis sehingga dapat berupa bahan kimia buatan. Bahan kimia buatan bisa dikatakan selalu memiliki efek samping, di mana karena itu penggunaan asam ini harus dibatasi. Pemberiannya yaitu dengan berbentuk hablur, tidak berwarna, tidak berbau, rasa asam stabil di udara, serta memiliki daya larut yang tinggi dalam air. Dan kelarutannya yaitu memiliki daya larut yang tinggi di dalam air, larut dalam etanol. Asam tartat juga dapat larut dalam gliserol. Walaupun begitu, asam ini tak larut dalam kloroform. Kemudian kegunaannya itu sebagai pengasam. Kemudian yang kelima yaitu natrium bikarbonat, di mana serbuk yang tidak beracun dan berbau sedikit tajam merupakan sodium alkali yang paling lembut, merupakan sumber karbonat paling besar. Natrium bikarbonat atau NaHCO3 merupakan bagian terbesar sumber karbonat dengan kelarutan yang sangat baik dalam air non-higrokopis serta tersedia secara komersil mulai dari bentuk bubuk sampai granul. Natrium bikarbonat mampu menghasilkan 52% karbon dioksida. Bentuk granular dan natrium bikarbonat sangat menguntungkan karena dengan bentuk granul tersebut campuran bahan akan mudah dicetak menjadi tablet dan tablet yang dihasilkan menjadi tidak mudah retak. Dengan pemberian serbuk hablur putih stabil di udara kering tetapi di udara lembab secara perlahan-lahan terurai. Dan dengan kelarutan larut dalam air dan tidak larut dalam etanol, serta kegunaannya yaitu sebagai antasida. Yang keenam yaitu dextrin, di mana dextrin adalah golongan karbohidrat dengan berat molekul tinggi yang merupakan modifikasi pati dengan asam, di mana pada pemberian ini yaitu lebih cepat terdispersi, tidak kental serta lebih stabil daripada pati, dengan kelarutan mudah larut dalam air. Dan kegunaannya yaitu sebagai pembawa bahan pangan yang aktif seperti bahan flavor dan pewarna yang memerlukan sifat mudah larut air, dan bahan pengisi atau filler karena dapat meningkatkan kumulaningsi, dapat meningkatkan berat produk dalam bentuk bubuk. Kemudian pada yang terakhir yaitu pada sukralosa, di mana pada pemberian tersebut serbuk kristal putih agak berwarna, mudah mengalir, memiliki rasa manis sekitar 300-1000 kali dari sukrosa dan tidak meninggalkan aftertase. Pada kelarutannya yaitu mudah larut dalam etanol 95%, metanol dan air, sedikit larut dalam etil asetat. Dan pada wadah dan penyimpanannya itu dalam wadah tertutup rapat. Kegunaannya yaitu sebagai pemanis. Dan yang terakhir yaitu aspartam, di mana pada pemberiannya itu serbuk berwarna putih, tidak berbau dan mempunyai rasa manis yang intensif, dan kelarutan sedikit larut dalam etanol 95% dan sedikit larut dalam air, dan kegunaannya itu sebagai pemanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Febrianti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang alat dan bahan dan cara kerja, kemudian hasil yang telah kita simpulkan pada jurnal yang telah didiskusikan.
Nah, yang pertama untuk alat dan bahan. Nah, ini alat dan bahannya sudah tertera di PPT dari spatula sampai vakum rotary evaporator. Dan untuk bahan-bahannya kita menggunakan buah pare dan buncis. Nah, ini bahan yang aktif digunakan. Asam sitrat, asam tartat, natrium bikarbonat, suklarosa, aspartam, dektrin, etanol 70%, kemudian ada kertas saring, aluminium foil, kertas milimeter, dan perkamen. Untuk cara kerja, nah yang pertama penyiapan bahan. Untuk persiapan ekstraknya, 1. Dilakukan pembuatan ekstrak buah pare dengan menggunakan 300 gram serbuk kering buah pare yang dimaserasi dengan cairan penyari etanol 70% sebanyak 2250 ml. Yang kedua, didiamkan selama 5 hari sambil diaduk sekali-kali. Kemudian disaring menggunakan kain flanel. Filtrat 1. Diekstraksi ampas menggunakan etanol 70% sebanyak 750 ml, kemudian disaring dengan menggunakan kain flanel. Filtrat 2. Yang keempat, dicampur hasil filtrat 1 dan filtrat 2 lalu ditambahkan etanol 70% melalui ampas untuk menutupi kekurangan volume. Diuapkan filtrat tersebut menggunakan vakum rotary evaporator pada suhu 60 derajat Celcius kurang lebih 5 jam. Dibuat ekstrak buncis dengan menggunakan 500 gram serbuk kering buncis yang dimaserasi dengan penyari etanol 70% sebanyak 3.750 ml. Kemudian untuk selanjutnya didiamkan selama 5 hari sambil diaduk sekali-kali. Kemudian disaring menggunakan kain flanel. Filtrat 1. Diekstrak kembali menggunakan cairan penyari etanol 70% sebanyak 1.250 ml. Kemudian disaring dengan kain flanel. Filtrat 2. Dicampur hasil kedua filtrat dan ditambahkan etanol 70% melalui ampas. Terakhir, diuapkan filtrat tersebut menggunakan vakum rotary evaporator pada suhu 60 derajat Celcius selama kurang lebih 5 jam. Baru kita akan mendapatkan hasil. Selanjutnya, untuk pembuatan serbuk effervescent, nah itu didapatkan hasil melalui 7 cara kerja. Nah, yang dari dicampurkan ekstrak buah pare dan buncis ke dalam lumpang, kemudian sampai ditambahkan campuran 1 ke dalam campuran 2, digerus hingga homogen, dikeringkan dalam oven pada suhu 40 derajat Celcius, dan diayak dengan ayakan nomor 16 untuk membuat serbuk. Nah, itu sudah diterapkan pada PPT yang kami buat. Nah, apa saja sih untuk pengujian kualitas serbuk effervescent ekstrak buah pare dan buncis ini? Nah, yang pertama kita menggunakan uji organoleptik. Nah, ini di sini uji organoleptiknya ada 2, sudah diterapkan di PPT, dari dilakukan dengan mengamati warna, bau, dan rasa sediaan. Kemudian untuk cara kerja uji organoleptiknya. Lalu selanjutnya ada uji waktu alir, kemudian uji kompresibilitas, uji sudut istirahat, dan yang terakhir uji waktu larut. Nah, yang selanjutnya untuk hasil, masing-masing hasil sudah saya terapkan di PPT. Dari hasil tabel 2 uji waktu alir, dan tabel 3 hasil uji sudut istirahat, hasil uji kompresibilitas, hasil uji waktu larut tabel 6. Nah, itu ada tabel 5 uji kadar lembabnya, dan tabel 4 hasil uji kompresibilitasnya. Untuk pembahasan, granul effervescent sendiri didefinisikan sebagai bentuk sediaan yang menghasilkan gelembung sebagai hasil reaksi kimia dalam larutannya. Produk dalam effervescent merupakan bentuk pangan yang cukup dikenal karena memiliki beberapa keuntungan, di antaranya praktis, mempunyai rasa yang menarik dan mudah larut dalam air. Sediaan effervescent yang paling sederhana, mudah dan praktis dibuat adalah granul.
Serbuk halus simplicia yang diperoleh dari pembuatan adalah buah pare sebanyak 300 gram, sedangkan buncis 500 gram. Pembuatan ekstrak digunakan metode maserasi. Pada penelitian ini diperoleh ekstrak pare sebanyak 157,7 gram dan rendaman ekstraknya yaitu 46,8%. Sementara hasil ekstrak buncis yaitu sebanyak 165,9 gram dan rendaman ekstrak yang diperoleh yaitu 29,76%. Pembuatan serbuk effervescent ekstrak buah pare dan buncis dilakukan dengan menggunakan metode granulasi basah dengan prinsip pembesaran ukuran partikel secara sintetis dengan cara membasahi serbuk atau campuran serbuk dengan bahan pengikat dan diayak dengan ayakan mesh ukuran tertentu untuk sesuai dengan ukuran granul yang diinginkan. Uji waktu alir, sudut istirahat, dan kompresibilitas saling terkait karena menentukan sifat alir granul. Sifat ini terutama dipengaruhi oleh ukuran partikel, bentuk, porositas, kerapatan, dan pola permukaan. Data hasil uji waktu alir, sudut istirahat, dan uji kompresibilitas dapat dilihat pada hasil yang telah dipaparkan sebelumnya. Setelah pembuatan sediaan granul effervescent, maka dilakukan pengamatan terhadap sediaan tersebut, meliputi pengamatan organoleptis, uji kadar lembab serbuk, uji waktu alir, uji sudut istirahat, dan uji kompresibilitas. Setelah dilakukan pengamatan dan pengujian, maka didapatkanlah hasil yaitu untuk organoleptis, serbuknya berwarna putih kecoklatan, bau khas sukralosa dan aspartam, serta memiliki rasa yang manis. Untuk uji kadar lembab serbuk, hasilnya yaitu kedua formula memiliki kadar lembab dan waktu larut yang memenuhi syarat. Untuk hasil uji waktu alir, kedua formula termasuk kategori sifat alir sangat sukar di mana waktu alirnya yaitu F1 35 plus minus 6,94 detik dan F2 48 plus minus 2,35 detik. Untuk uji sudut istirahat, hasilnya yaitu sudut istirahat F1 43 plus minus 2,62 derajat dan F2 42 plus minus 1,24 derajat dengan kategori agak baik. Sedangkan untuk hasil uji kompresibilitas yaitu 19,4% untuk formula 1 dan 20% untuk formula 2 dengan kategori cukup baik. Untuk hasil uji waktu larut, serbuknya terdispersi sempurna karena waktu larut kurang dari 5 menit. Kedua formulasi juga menghasilkan buih dan memenuhi syarat. Beberapa keuntungan dari sediaan effervescent sendiri yaitu penyiapan larutan dalam waktu seketika, penggunaannya lebih mudah, dapat diberikan kepada orang yang mengalami kesulitan, menelan tablet atau kapsul dengan bentuk granul effervescent akan larut dengan lengkap dalam air, sehingga lebih mudah untuk diabsorpsi dan adanya karbonat dapat memberikan rasa yang menyegarkan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yaitu, sediaan effervescent merupakan alternatif pengembangan produk minuman ringan yang menarik dan memberikan variasi dalam penyajian. Hasil organoleptis dari sediaan, yaitu dari formula 1 dan formula 2, dari kombinasi ekstrak buah pare dan buncis adalah serbuk berwarna putih kecoklatan, bau khas sukralosa dan aspartam serta memiliki rasa yang manis. Dan kedua formula memiliki kadar lembab dan waktu larut yang memenuhi syarat. Hasil uji waktu alir kedua formula termasuk kategori sifat alir sangat sukar dengan waktu alir yang telah disebutkan sebelumnya, waktu alir, hasil sudut istirahat, dan hasil uji kompresibilitas yaitu yang cukup baik. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun pengkajian jurnal tersebut. Baiklah, sekian dan terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.